ada pahala hajinya, ada pahala sedekahnya, ada pahala baca Qurannya, pahala tahajudnya, banyak mengalir pahala. Dia tidak tahu dari mana ini pahala ini, dari mana pahala solat tahajud, dari mana pahala baca Quran, sebagaimana yang dirasakan seorang kita Muhammad Yusra. 4 bulan dia bergerak dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, ajak manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Hanya mereka dia heran, ini dari mana ini ada pahala solat, dari mana ini? Saya sudah tidak solat, dari mana ada pahala solat tahajud, pada saya sudah tidak tahajud. Kenapa? Ketiga dunia misi dakwah yang dia jalankan, sampai ada orang tersadar dari kejahilan, kemudian dapat hidayah, dari tidak bertobat jadi bertobat, amalkan agama, maka setiap kebaikan yang dilakukan orang ini mengalir kepada orang yang mengajak. Hadir yang mulia, satu jemaah dakwah datang di Eropa, dia ketuk-ketuk satu rumah. Hadir Allah Ta'ala, dia ketuk-ketuk satu rumah. Pas itu dia bicara, dia dakwai. Hadir Allah Ta'ala, orang itu suruh dia masuk ke dalam rumahnya, Maka hadir Allah Ta'ala lanjut dia bicara. Apa kata orang yang didatangi? Sebenarnya kamu lihat itu tadi saya sudah mau gantung diri, saya sudah bosan hidup. Hadirin belakang Allah Ta'ala, tapi saya minta satu sebelum saya bunuh diri, minta kepada Tuhannya dunia ini, di manakah kebenaran? Dan tiba-tiba kamu datang ketika saya sudah hendak bunuh diri, dan saya yakin kamulah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan saya. Akhirnya alhamdulillah orang itu tidak jadi bunuh diri, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ulama katakan laki-laki dalam 3 hari, tidak baca Quran, hatinya pasti jadi keras. Wanita dalam 1 hari tidak buka Quran, hatinya pasti keras. Sampai dikata ulama, hadirkan Quran 1 tahun, hadirlah mesti minimal ditamatkan Quran 2 kali. Kalau tidak, Quran akan menuntut kita. Maka ulama hadirkan berikan ada keinginan supaya setiap orang ada hadirkan Allah jasmas mana membaca Quran minimal 1 juz sehari. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Allah aidan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah ballighu anni walau ayah. Hadir yang mulia, di malam tasyah saudara kita dari Allah Muhammad Yusran yang baru saja alhamdulillah ta'ala 4 bulan yang lalu meninggalkan kampung halamannya, belajar membuktikan betapa pentingnya tanggung jawab agama di sisi kita umat Rasulullah. Hidup matinya agama tergantung kepada
penyebaran agama. Maka malam ini hadirin mulia, kita muzakarah betapa pentingnya usaha agama, usaha menyebarkan agama, usaha menyampaikan agama, mendakwakan agama di sisi kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir yang mulia, 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan ini agama mati-matian. Sahabat hadirin Allah Ta'ala telah memperjuangkan agama mati-matian. Mereka betul-betul merasa bahwa agama ini miliknya dan mesti diperjuangkan. Agama ini adalah miliknya dan mesti diperjuangkan. Kapan agama tidak diperjuangkan, maka boleh jadi agama hadirin Allah Ta'ala tidak hadir di kehidupan orang-orang. Apabila penyebaran agama tidak diadakan. Hari ini hadirin Allah Ta'ala semua maju karena semua orang meluangkan waktunya di situ. Pendidikan maju karena semua orang meluangkan waktunya di situ. Ekonomi maju dan semua orang meluangkan waktunya di situ. Hadirin Allah Ta'ala, tapi hari ini kenapa agama tidak maju? Kenapa hari ini agama tidak diamalkan oleh umat sebagian besar? Hanya sebagian kecil saja. Karena hampir semua kita ini tidak punya waktu luang untuk agama. Hampir kita semuanya tidak punya waktu luang untuk agama. Tidak merasa memiliki agama sebagaimana kita merasa memiliki rumah, memiliki anak, memiliki kerja, memiliki istri. Semua kita merasa memiliki itu. Sampai kita luangkan waktu ke situ karena kita merasa memiliki. Tapi hari ini agama tidak ada perasaan kita miliki sampai tidak ada waktu kita untuk agama. Malam ini ada kita khusus hanya untuk itu. Hadirin mesti tahu bahwa saya umat Rasulullah adalah umat yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk satu misi yang besar, menyampaikan agama ke seluruh dunia. Allah Ta'ala yang katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini, kalian siapa saja, laki-laki, perempuan yang mengaku bersyahadat kepada la ilaha illallah Rasulullah adalah khairun nas ukhrijat linnas, umat yang terbaik. Kenapa? Punya misi yang besar. Apa itu misi yang besar? Misi sebagaimana yang dibawa seluruh nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, yaitu misi dakwah. Kenapa ini dakwah penting? Karena dakwah itu induk amal. Dakwah adalah induk amal. Kalau ibadah Allah Ta'ala, ibadah terbatas. Tapi kalau dakwah tidak terbatas. Coba kalau kita sholat, terbatas sampai kita mati. Kalau mati besok, selesai sholat. Kalau mati besok, selesai zakat. Kalau mati besok, selesai puasa. Tapi dakwah tidak boleh sampai hari kiamat. Amal-amal ibadah kita masih berjalan. Makanya, Baranci memang hadirin akan sabar, amalnya hadirin akan berkelanjutan terus. Sampai nanti ada orang yang mati hadirin akan mengalir pahalanya, padahal sudah mati. Ada pahala hajinya, ada pahala sedekahnya, ada pahala baca Qurannya, pahala tahajudnya, banyak mengalir pahala. Dia tidak tahu dari mana ini pahala ini. Dari mana pahala sholat tahajud? Dari mana pahala baca Quran? Sebagaimana yang dirasakan sholat kita. Muhammad Yusra 4 bulan dia bergerak dari lorong ke lorong, dari rumah ke rumah, ajak manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala. Hadirin dia heran, ini dari mana ini ada pahala sholat? Dari mana ini? Nah, saya sudah tidak sholat. Dari mana ada pahala sholat tahajud? Pada saya sudah tidak tahajud. Kenapa? Ketiga dunia misi dakwah ini dijalankan sampai ada orang tersadar dari kejahilan, kemudian dapat hidayah, dari tidak bertobat jadi bertobat, amalkan agama. Maka setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan orang ini mengalir kepada orang yang mengajak. Memang berat. Tetapi di balik beratnya
Hadirlah kalau Ta'ala mengalir kebaikan-kebaikan. Hatta hadirlah kalau Ta'ala kita sudah ada di dalam kubur, mengalir terus kebaikan. Ini sebenarnya hadirlah kalau Ta'ala yang menjadi pokok amalnya umat Rasulullah. Karena amal umat Rasulullah, amal umat Rasulullah ini sedikit karena umurnya pendek, 60-70 tahun. Umat terdahulu hadirlah kalau Ta'ala ada umurnya sampai ribuan tahun hadirlah kalau Ta'ala. Maka hadirlah kalau Ta'ala untuk mengatasi amal-amal umat terdahulu, Allah Ta'ala menghadiahkan kepada umat Rasulullah ini ada amalan yang bisa mengalir sampai hari kiamat, yakni amalan menegakkan agama, membawa agama, menyebarkan agama, yakni dakwah. Cuma hadirlah yang jadi masalah sekarang ini, banyak orang memahami dakwah ini lain. Dia kira katanya kalau dakwah itu mengajari orang. Dakwah mengajari orang. Padahal dakwah itu bukan mengajari. Da'a itu mengajak. Kalau mengajak hadirlah kalau semua orang bisa mengajak. Hatta orang yang tuli bisa mengajak. Semua bisa mengajak. Mudah sekali namanya mengajak. Hadirlah semua mudah sekali orang mengajak. Hadirlah kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika selesai bersyahadat, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika selesai bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, apa kerja saya selanjutnya? Apa kata Nabi? Dibawa ini agama, sampaikan. Padahal Abu Bakar baru tahu syahadat saja, disuruh perintahkan untuk dakwah ini kalimat. Hari itu juga Abu Bakar dakwah, dia dapat 5 orang. Hari itu juga Abu Bakar dakwah, dia dapat 5 orang. Hari kedua dia dapat lagi berapa orang? Alhamdulillah. Padahal hadirlah kepada Ta'ala, Abu Bakar belum tahu apa-apa. Jadi salah persepsi orang kalau dakwah mesti belajar ilmu dulu baru dakwah. Itu salah besar. Itu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allahu Akbar. Hadirlah kepada Ta'ala. Itu pemahaman yang sesat menyesatkan. Karena dakwah bukan mengajar. Dakwah adalah mengajar. Bukan ajak orang. Alhamdulillah. Satu contoh begini. Alhamdulillah. Kita ajak satu orang. Satu contoh. Kita ajak satu orang, mari makan bakso. Ya, itu aja ya. Mari makan bakso. Itu namanya mengajak. Maka kita sama-sama dengan dia makan bakso. Selesai makan bakso, dia rasakan enak baksonya. Maka dia bilang, saya mau belajar bikin bakso. Maka hadirlah karena kita bukan ahli bikin bakso, maka kita bawa orang itu kepada orang yang tahu bikin bakso. Hadirlah dibawalah dia bikin. Begini agama. Ajak orang sholat. Hadirlah. Ajak orang untuk taati perintah Allah Ta'ala. Ketika dia sudah mau sholat, kemudian dia mau belajar bagaimana tertibnya sholat yang betul, maka bawa dia uji ulama. Karena ulama tugasnya mengajar. Tapi dakwah tugasnya siapa saja hadirlah mesti berkewajiban mengajak kepada kebaikan. Satu jadikan syarat. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Diberi syarat ini, demi waktu Allah sumpah semua dalam kerugian kecuali orang beriman beramal soleh. Pertama ini beriman beramal soleh. Yang kedua, watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Ulama katakan ada 2 pekerjaan di sini. Yang pertama, pekerjaan pertama mengajak diri kita beriman beramal soleh. Ini adalah kita. Selamatkan diri kita dengan iman dan amal soleh. Ajak diri kita beriman amal soleh. Sempurnakan agama, iman kita, solat kita, baca Quran, zikir kita, seluruh amal-amal agama sempurnakan. Yang kedua, mengajak saudara kita beriman beramal soleh, yakni watawasau bil haqqi, yaitu iman dan amal soleh.
Jadi dua pekerjaan. Pekerjaan pertama, mengajak diri kita beriman beramal soleh. Pekerjaan yang kedua, ajak juga saudara kita beriman beramal soleh. Nah, ini yang orang sekarang tidak mau lakukan. Katanya, saya tidak berilmu. Padahal Nabi katakan, balighu anni walau ayat, sampaikan olehku walaupun satu ayat. Kira-kira orang Islam ini ada yang tidak tahu satu ayat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedikit-sedikit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu satu ayat. Satu ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Mesti sampaikan ini. Bagaimana tidak? Banyak orang memuji selain Allah Ta'ala. Baru satu ayat. Bagaimana ayat lain? Jadi kewajiban dakwah ini kewajiban semua kita. Bahkan dosa yang paling besar, dosa ketika meninggalkan dakwah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha, hadimlah Allah Ta'ala, tiba-tiba dia lihat Nabi masuk ke rumah. Selepas itu Nabi ambil air wudhu, keluar dari rumah, masuk ke masjid. Kemudian Aisyah rapatkan telinganya ke dinding masjid karena dekat Masjid Nabawi dengan rumah Nabi kan cuma satu inci saja dinding. Maka ada belakang Aisyah dengarkan apa perkataan Nabi, sabda Nabi. Maka Nabi naik di atas mimbar, kemudian akan berkhutbah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, Allah Ta'ala telah memerintahkan kamu untuk mengajak orang kepada kebaikan, mencegah dari kekurangan. Kalau tidak, maka Allah akan memberikan kamu azab sebelum kau mati. Dan ketika engkau meminta pertolongan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan membantumu. Dan kalau kamu mau supaya dilindungi dari musuh-musuh, Allah Ta'ala tidak akan lindungi kita. Betapa pentingnya dakwah. Betapa pentingnya dakwah. Hari ini dakwah adalah Allah Ta'ala karena tidak diadakan, maka begitu banyak saudara-saudara kita lari dari agama. Kemudian kita hanya menyalahkan dan menyalahkan, lupa menyalahkan diri kita sendiri. Adanya kita ini tidak ada tanggung jawab agama, maka hasilnya saudara-saudara kita banyak jauh dari agama, bahkan banyak mati dalam keadaan tidak membawa iman. Hadirin yang mulia, Allah katakan, "Intam surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum." Intam surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Bantulah agama Allah, niscaya Allah akan bantu engkau dan akan mengukuhkan kekuatanmu terhadap musuh-musuh. Ulama katakan, yang mana akan membantu agama? Bangun masjid? Bukan. Itu adalah membantu orang Islam fasilitas agama, bukan membantu agama. Membantu agama ini adalah membawa ini agama kepada setiap manusia. Bukan sholat, Pak. Membantu agama itu bukan sholat. Membantu agama bukan zakat. Membantu agama bukan haji, bukan. Karena sholat, zakat, wajib adalah kewajiban. Sedangkan membantu agama ini adalah membawa ini agama, sampaikan agama ini ke seluruh ujung-ujung dunia. Hadir yang mulia, satu jemaah dakwah datang di Eropa. Dia ketuk-ketuk satu rumah. Hadir Allah Ta'ala. Dia ketuk-ketuk satu rumah. Pas itu dia bicara, dia dakwai. Hadirlah kalau Ta'ala, orang itu suruh dia masuk ke dalam rumahnya. Maka hadirlah kalau Ta'ala, lanjut dia bicara. Apa kata orang yang didatangi? Sebenarnya kamu lihat itu tadi saya sudah mau gantung diri. Saya sudah bosan hidup. Hadirin belakang Allah Ta'ala. Tapi saya minta satu sebelum saya bunuh diri. Minta kepada Tuhannya dunia ini, di manakah kebenaran? Dan tiba-tiba kamu datang ketika saya sudah hendak bunuh diri. Dan saya yakin kamulah yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan saya. Ini alhamdulillah, orang itu tidak jadi bunuh diri, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya hadir belakang dengan dakwah ini, hadir belakang. Dengan dakwah satu ketika satu jemaah gerak dakwah.
Satu jemaah gerak dakwah Alhamdulillah. Tapi yang ditaskinnya orang yang maksiat, orang yang dalam keadaan mabuk. Dan itu yang diada cuma satu orang saja, yang lain tak bisa. Alhamdulillah kalau dibawa ke masjid, orang-orang ahli masjid ada yang terima dia. Tidak ada yang terima Alhamdulillah kalau tahu lagi. Tapi agama kata ulama ini katakan, jangan, inilah yang kami taskin, ini yang kami ajak. Alhamdulillah kalau dia kemudian dikasih cerita, disuruh dia mandi, Alhamdulillah suruh mandi, kemudian selesai mandi, disuruh wudhu, suruh masuk masjid, Alhamdulillah kalau ta'ala, orang-orang pun sholat jauh dari dia. Hadir yang belakang ketika dia sholat, Alhamdulillah selesai orang sholat semua, dia masih dalam keadaan sujud. Masih dalam keadaan sujud. Orang heran semua, Alhamdulillah kalau ta'ala, ternyata dibangunkan, orang itu telah meninggal dalam keadaan sujud. Alhamdulillah, ini pentingnya nih menjampu umat, Alhamdulillah, menyelamatkan umat. Alhamdulillah, dakwah itu bisa bila bukan jihad, bukan pergi perang. Perang itu untuk menyelamatkan dakwah. Masya Allah. Prinsip sekarang orang tidak bisa dirinya itu mesti perang. Bukan. Perang itu adalah kalau sesungguhnya adalah dakwah. Harga dakwah itu untuk menyelamatkan umat dari kejahilan, menyelamatkan umat dari kesesatan, menyelamatkan umat yang lalai supaya ingat Allah Ta'ala, menyelamatkan umat yang tidak solat jadi solat. Kita semua berpangku tangan, semua lepas dari tanggung jawab ini. Maka inilah hari ini kita lihat di mana-mana, hadirkan jauh orang dari agama. Lihatlah sekarang hari ini bagaimana keadaan agama kita. Sampai Allah Ta'ala turunkan asap demi asap demi asap di negeri yang kita cintai. Negeri yang 80% lebih Muslim. Negeri yang 80% Muslim. Negeri yang sebenarnya mendatangkan rahmat, bukan negeri yang mendatangkan bala. Tapi kenapa ini bala yang datang di negeri yang kita cintai? Disebabkan karena keadaan amal umat ini telah banyak menyimpang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu ulama katakan 60-70% orang Islam tidak sholat. 60-70% orang Islam tidak sholat. Maka pantas aduka asap demi asap Allah turunkan. Dan ini adalah untuk kita sama-sama introspeksi diri, bukan introspeksi orang lain, bukan lihat orang lain, tapi lihat diri sendiri. Bagaimana saya terhadap agama ini? Adakah saya yang merasa bertanggung jawab kepada agama? Ini yang hilang Pak ini. Sehingga ulama katakan, dikasih umpama antara pemilik agama dengan pekerja agama tidak sama. Pemilik agama, pekerja agama tidak sama. Sama dengan pemilik toko dengan pekerja toko. Kalau pekerja toko, Alhamdulillah Ta'ala jam 8 masuk, jam 3 pulang. Dia nggak tahu mau rugi itu toko, mau banyak yang laku itu toko barangnya, kurang barangnya, sedikit barangnya, tidak ada kepedulian dia. Yang jelasnya dia pekerja, masuk jam 8 pulang jam 3, masuk jam 8 pulang jam 3, tidak ada kepedulian. Yang penting bulan depan terima gaji. Tapi kalau orang yang pemilik toko tidak seperti itu keadaannya. Kadang-kadang yang pemilik toko ini tidak bisa tidur, kadang-kadang tidak bisa makan, kadang-kadang harikan merenung, kadang-kadang diajak senyum pun setengah mati, kadang-kadang tidak bisa tidur, memikirkan ada tokonya, bagaimana toko, tak ada barang, tak ada yang laku, semakin kurang. Kadang-kadang Alhamdulillah kadang-kadang bingung dia jadinya memikirkan toko, karena dia adalah pemilik toko. Hari ini Alhamdulillah kadang-kadang kita ini pemilik atau pekerja. Jawaban kita sebagian besar kita adalah seperti pekerja saja. Habis solat pulang, habis solat pulang, habis solat pulang. Itu saja adalah. Tidak pernah ada kerisauan bagaimana harikan keadaan saudara-saudara saya. Para Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak sempurna, tidak beriman seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Kalau kita sholat takut kepada neraka, maka mesti kita ajak saudara kita. Ada tak? Tidak itu. Hadirlah kala ta'ala. Bahkan hadirlah kala ta'ala, ukuran iman itu pak ukuran dakwah. Ukuran iman, ukuran dakwah. Apa kata Nabi? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Siapa lihat kemungkaran,
Siapa dia kemungkaran? Kalau dia ada kekuasaan, maka cegah dengan kekuasaan. Fa'ilam yastati fabilisani. Kalau tidak, dengan lisan. Dengan lisan, dakwai dengan kasih sayang, datangi dia, bicarakan agama, kasih padilah-padilah agama, keutamaan agama. Hadillah kalian telah kasih keuntungan agama. Karena itu hadillah kalian telah dakwah itu adalah basyirah, untung-untung dulu, jangan dikasih kalau begini. Jangan, basyirah dulu yang menggembirakan. Fa'ilam yastati babi qalbi. Kalau tak mampu dengan lisan, maka benci dalam hati. Apa dia tibita ye? Kasusnya supaya mau kosong masih dia. Apa dia te? Tanamkan dalam hati, rasa sakit di hati. Apa kata Nabi? Hadilahkan wadzalika adhaful iman. Kalau hanya benci dalam hati, maka itulah iman yang paling lemah. Selepas itu tidak ada lagi bicara iman. Jadi hadillah kalian tahu, kalau bicara iman, bicara dakwah, bukan bicara ilmu. Hadillah kalian tahu, bukan bicara dakwah. Hadillah kalian tahu, kekuatan iman itu kekuatan dakwah. Semakin ada kekuatan untuk buat dakwah, semakin Allah Ta'ala akan tanamkan ini iman. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan syadida, katakanlah perkataan yang tegas. Apa kata Abdullah Ibn Umar? Perkataan yang tegas itu adalah la ilaha illallah. Sampaikan kalimat ini, kenalkan mereka dengan Allah, dekatkan mereka dengan Allah Ta'ala. Yuslih lakum a'malakum, timbal balinya Allah akan perbaiki kita. Heran, ada orang ahli maksiat. Hadimlah kalau ada ahli maksiat, ahli ini, pergi belajar dakwah. Hadimlah kalau ta'ala pergi belajar dakwah 3 hari, pulang, Allahu Akbar. Hadimlah kakak, dengarkan mesti meronta-ronta hatinya, tidak ada. Dari mana itu? Dari kerja belajar dakwah. Hadimlah Allah yang katakan yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal kita. Allah. Jadi sebanyak kita buat dakwah, semakin kita buat dakwah, semakin Allah perbaiki. Kenapa? Karena natijah dakwah itu niatnya memang hanya untuk memperbaiki. Jadi kalau ada orang buat dakwah niatnya memperbaiki orang lain, ini yang mau diluruskan. Ini yang mau diluruskan. Maksud dakwah adalah bagaimana alhamdulillah kalian taala amal-amal agama itu wujud dalam diri kita dengan perantaraan kita sampaikan kepada saudara kita. Sehingga ulama katakan, apa saja yang rasanya kau lemah mengamalkan, dakwakan itu. Misalnya malam supaya subuh di masjid, maka dakwakan terus. Tidak ada supaya subuh di masjid. Apalana. Kalau kita bicarakan itu dengan sendiri Allah kesankan dalam hati dan ada kekuatan mengamalkan. Kita lama solat tahajud. Alhamdulillah kata dakwakan ini, sampaikan pentingnya solat tahajud, betapa pentingnya. Maka dengan sendirinya Allah Ta'ala akan berikan kita kekuatan untuk mengamalkan solat tahajud. Apa-apa saja yang kurang, kalau masih baca Qurannya, dakwakan lima tu tahu. Quran itu penting sekali. Fadilah Quran itu penting sekali. Bagaimana alhamdulillah kalau keinginan ulama, pentingnya kita baca Quran, bahkan diminta 1 hari 1 juz. Alhamdulillah kalau bahkan ulama katakan laki-laki dalam 3 hari, laki-laki dalam 3 hari tidak baca Quran, hatinya pasti jadi keras. Wanita dalam 1 hari tidak buka Quran, hatinya pasti keras. Sampai dikata ulama, hadikan Quran 1 tahun hadilah mesti minimal ditamatkan Quran 2 kali. Kalau tidak, Quran akan menuntut kita. Quran akan menuntut kita. Maka ulama akan berikan ada keinginan supaya setiap orang ada hadilah kala jasmas mana membaca Quran minimal 1 juz sehari. Ya kalau dia tulisan di mata na mo pa na sabay magkukuran sa manay angka kastrona dito kisa di makatani o parang kastrona ya ko le minimal da katani dolo la katani dolo
kata ini dulu. Kurang kata ini pada solid. Pada bagaga, aku kerjakan. Jadi untuk pegang saja itu satu. Hari ini tu pegang Quran saja itu satu mujizat. Satu ada bilang kata-kata. Kemudian memegang saja Quran itu ada bilang kata-kata. Memegang Quran hari ini adalah satu kemuliaan. Kenapa? Beratnya hari ini umat memegang Quran. Kemudian ada bilang kata-kata. Kalau tidak mampu, kalau sudah ada kemampuan, bukanlah sedikit. Maka boleh kita bukai. Di belakang. Kalau dia dulu baca mega ayat. Pesari. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul Azim. Di belakang. Ada 3 saja Alif Lam Mim. Tapi ketahuilah dulu. Pahala Alif Lam Mim ini adalah 30 kebaikan. 30 kebaikan alhamdulillah kata-kata. Maka kalau ini kita berlanjut alhamdulillah, besok lagi berlanjut, maka insya Allah alhamdulillah ada kekuatan untuk mau meningkatkan. Satu orang berkisah begini dia. Kita ada orang alhamdulillah, dia mau sholat, dia sudah mau sholat, tapi dia bilang bagaimana kan bisa sholat, biar usollinya juga tidak tahu. Di belakang jangan lagi kita bilang, begitu hafal dulu. Tidak, dia tidak tahu. Bilang saja bahasa Bugis. Kalau ikut mau ke masjid, cuma tidak aku tahu, cuma tahu Allahu Akbar saja. Tidak apa-apa, biar Allahu Akbar saja. Biar Allahu Akbar saja. Maka dia ikut alhamdulillah. Hanya tahu Allahu Akbar saja. Ini orang alhamdulillah kalau dia istiqomah, tidak mungkin dia cuma mau tahu Allahu Akbar saja. Besok dia mau tambah. Besok pasti akan ada nanti alhamdulillah kata-kata kesempurnaan alhamdulillah kata-kata mengamalkan agama disebabkan karena keistiqomahan. Satu sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, si pulang sholat tapi masih suka mencuri, si pulang sholat tapi masih suka main begini. Apa kata Nabi? Nabi bilang apa? So ini kan pada kerjaan masuk pada apa karo. Adalah kan Nabi, pemimpin kita, Nabi kita adalah kata-kata. Apa kata Nabi? Suruh dia sholat terus. Kasih tahu dia sholat terus. Dengan sholatnya yang istiqomah itulah nanti yang akan menjadikan dia terhindar dari seluruh keburukannya. Allah. Memang kadang-kadang awal sholat itu Pak, awal sholat itu dulu apa ria. Awal sholat itu dulu ria, kadang-kadang kita sholat ria, masih mau dilihat orang. Tapi insya Allah kalau istiqomah, maka lahir namanya keikhlasan. Karena tanda-tanda orang yang ikhlas pasti amalnya istiqomah. Kalau dia sudah istiqomah, datang keikhlasan alhamdulillah ta'ala, maka insya Allah dengan istiqomah ikhlasnya itu Allah rubah seluruh kehidupannya. Jadi ada belakang untuk kadang-kadang kita mau lepas supaya mau pasal lina padahal Allah Ta'ala memang di dalam hadis tidak ada lepas usolli ada belakang Allah Ta'ala karena niat itu di hati. Jadi itu cuma itu apa yang mau dilepaskan di hati itulah ada kalimat usolli. Itu ada lafaz ada cuma dalam iman mazhab Syafi'i mesti dikeluarkan hadir Allah Subhanahu wa taala. Hadir Allah taala. Ini kalau ada makanya dalam dakwah ini mesti kita banyak belajar tertib dakwah. Mesti belajar tertib dakwah dan tidak akan tahu tertib dakwah kalau tidak terjun lapangan. Tidak bisa dibilang kalau mau lihat bagaimana cara dakwahnya Nabi. Dibilang kala-kala dicaci, dimaki, dihina, tidak dipeduli. Dibilang diisolir. Dibilang tidak akan datang kalau cuma di podium saja. Boleh datang itu? Di podium tidak akan datang perkara itu. Paling kalau di podium dimuliakan, di ini akan dimuliakan adalah kata. Tapi kalau mau bawa dakwah aslinya adalah kata seperti Nabi terjun langsung di lapangan. Maka kata ulama, Rasulullah itu adalah orang yang paling profesional melihat keadaan manusia. Dia tahu begini, dia tahu begini. Kenapa? Karena seluruh tipe manusia dihadapinya. Seluruh tipe manusia dihadapinya. Tapi kalau di podium berapa tipe manusia? Cuma satu tipe saja. Tipe pendengar hanya dalam. Tapi coba kalau terjun langsung di tengah-tengah umat.
Dan hadirin beliau kata, kalau dakwah di podium saja adalah hanya mau menyadarkan orang yang sudah sadar, karena yang ada di masjid yang didakwai. Tapi adalah berapa banyak orang yang masih ada di luar masjid. Kadangkala kita sholat satu saf, kadangkala kita sholat satu saf, tapi sebenarnya aslinya 10 saf. Cuma 9 saf tidak ada di masjid, 9 saf di luar masjid. Kira-kira apa yang kita melakukan terhadap saudara kita yang 9 saf ini yang masih di luar? Apa kita cuma mau tunggu dia mati? Hadirin beliau, cuma tunggu dia mati? Tidak ada hadirin beliau kata aplikasi bagaimana cara menyelamatkan saudara kita. Hadirin beliau tak ada cara yang lain kecuali tentu ke lapangan, jumpa dengan dia, bawa dia dengan penuh kasih sayang. Kalau bisa bawa gula, bawa roti, bawa apa, datang sana, bujuk-bujuk dia, apa kabar saudaraku. Kalau saudaraku itu belum suka cerita agama, tidak usah cerita agama dulu, tidak perlu cerita agama dulu. Aduh kan, kalau dia tidak suka cerita agama, dia sukanya cerita misalnya dagang saja. Oh memang dagang apa ke dagang, padahal sebenarnya bukan mulut kita itu, hati kita ini Allah yang pandang. Hati kita pengen saudara saya yang tidak sholat bisa sholat. Ini dakwah juga. Semua ada tertinggal dakwah. Misal pergi dakwah sama penjual. Lo kaki di pasar. Ke pasar kita dakwah. Kemana-mana kita dakwah. Niatkan seluruh aktivitas kita adalah untuk dakwah. Ke kantor untuk apa? Ke kantor untuk dakwah. Ke kantor untuk dakwah, ke pasar untuk dakwah, kemana-mana kita jadikan maksud kita adalah untuk dakwah, karena kita umat dakwah. Pergi ke pasar, belanja. Bagaimana cara tertib dakwah yang diajarkan ulama tertib dakwah kepada penjual? Habis belanja, bayar dulu. Habis belanja, bayar dulu. Habis belanja, bayar dulu, baru dakwah. Jangan dakwah dulu baru kasih uang. Kalau dakwah dulu baru kasih uang, nanti bilang jangan kita bayar. Hari bilang, jadi tertib dakwah. Kalau pergi dakwah kepada penjual, setelah belanja bayar dulu baru dakwah. Jangan hari bilang setelah belanja langsung dakwah. Nanti dia bilang ambil duit tidak apa-apa nih, gratis nih. Baik sekali dia bilang, tidak begitu. Kita tidak ada pengorbanan. Dakwah kepada orang yang miskin. Bagaimana cara dakwah kepada orang yang miskin? Datangi dia dengan baik. Kalau sudah masuk dalam rumahnya, jangan lagi kasih ada kursinya. Jangan nanti membuat dia tersinggung. Jadi datangi saudara kita langsung duduk. Rasanya enak rasa duduk. Disuguhkan makanan, makan dengan baik. Rasanya senang dengan makanannya. Tapi kalau makanan itu kita lihat dari luar, makanan itu dia dari luar bawa masuk, berarti dia baru beli, berarti tidak ada dalam rumah. Maka Allah Ta'ala makan, tapi sisakan Allah Ta'ala, karena makanan itu dari luar. Hadirin Allah Ta'ala. Kemudian dakwah kepada orang-orang Allah Ta'ala, dakwah kepada misalnya kepada pejabat. Bagaimana dakwah kepada pejabat? Maka ceritakan kegozalikan pejabat. Bagaimana orang-orang terdahulu dia pejabat, tapi dia menjadi kekasih Allah Ta'ala. Jangan bilang pejabat itu begini. Kan tidak. Kasih fadilah seseorang yang ada jabatannya. Ketika datang orang kaya, kasih fadilah orang yang kaya. Kenapa? Karena ada juga orang kaya, ada yang jadi pejabat, tapi menjadi kekasih Allah Ta'ala. Abu Bakar pejabat, Umar pejabat, Utsman pejabat, Ali pejabat. Tapi mereka ini semuanya adalah orang-orang terdekatnya Allah Ta'ala, orang-orang penghuni surganya Allah Ta'ala. Bahkan apa kata Nabi? Umat itu seandainya ada Nabi setelahku, umat itu Nabi. Apa kata Nabi? Seandainya ada Nabi setelahku, Allah Ta'ala, maka umat itu Nabi. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha lihat bintang.
Dia lihat bintang gemerlap begitu banyak jumlahnya dan tidak bisa dihitung berapa juta jumlahnya bintang ini, tidak ada bisa hitung. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, igana roba punna apala mapakure igana para bituje, igana nasa punna apala para bituje Aisyah. Tapi maka dia Aisyah, oh ya ada loh Umar. Maka adalah Aisyah agak kecewa sedikit. Kenapa? Sebenarnya Aisyah itu berkata begitu, dia yakin bahwa nanti Nabi akan berkata, oh itu Abu Bakar. Ayah Aisyah Abu Bakar. Maka adalah Aisyah katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana kedudukannya bapakku? Apa kata Nabi? Ketahuilah Aisyah, amalannya seluruh hidup itu Umar, dengan satu malam saja Abu Bakar masih lebih tinggi kekuatan amalannya Abu Bakar. Masih lebih tinggi kekuatan amalannya Abu Bakar. Seluruh hidup adukan amalannya Umar tidak bisa membandingi satu malam amalannya Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar ini adalah orang yang pertama menerima Islam dan yang paling pertama mendakwakan ini Islam. Ini dakwah lagi tuh. Sampai kata ulama, kalau di seluruh pahala-pahala umatnya Rasulullah, seluruh pahala kebaikan umat Rasulullah itu masuk semua di pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk di pahala buku catatan pahalanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena dia telah pertama mengambil tanggung jawab dakwah. Maka hadirin akan mesti tanamkan dalam hati kita bahwa saya umat Rasulullah, umat dakwah, umat yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menyeru daripada saudara kita kepada kebaikan. Ya pentingnya dia cerita lebang, otomatis agama lebang. Ya, apa sedangkan jamak dakwah matu? Sedangkan jamak dakwah matu? Angka loi man, lo miri. Nak ciri-ciri lopo. Nak dua bawah. Terpasang kedua. Dua kita bawah ni. Nak ciri-ciri lopo. Siapa kita boleh? Taruh. Dakwah je lo. Ada belakang padahal dua bawah. Tapi ciri lopo. Terpasang lo ke mengira. Lo iman dampo. Ada belakang Allah. Lo iman dampo. Nah 5 sapi. Ada belakang Allah. Nah 2 bawang. Sila ada lagi. Wah, minat aja kira. Siapa ki? Sahabat lagi. Pakai cara nak wading apa 5 tahun. Harap dah. Janganlah cuma dakwah. Jadi ya kau dia metode mondroi bawa dia nak dakwah. Minat aja ki. Minat aja ki hadillah. Maka ini tanamkan dalam diri kita, dakwah ini adalah maksud dilantiknya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa katakan, apa kata Nabi Musa? Inna fi ummati Muhammad la rijalun yaqumuna ala kulli syarab wa waduna yunaduna bi syahadati alla ilaha illallah jasahum alayya kama jasa anbiya. Apa kata Musa? Nanti akan datang umatnya Muhammad berdiri di lembah-lembah, di gunung-gunung, ajak manusia kepada la ilaha illallah, jasahum alayya kama jasa anbiya. Jasa mereka, derajat mereka seperti jasa derajat para nabi-nabi. Karena kerja dakwah kerja Nabi. Dulu Nabinya saya buat dakwah. Umat tidak buat dakwah, hanya ibadah saja. Maka di belakang kelamaan Nabinya meninggal, tidak ada dakwah, orang maksiat lagi, diutus lagi dah Nabi. Begitu seterusnya sampai kurang lebih 124 Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala untuk membawa misi dakwah sampai kepada penutup Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin. Hadirin Allah Ta'ala. Maka hadirin Allah Ta'ala, dakwah hadirin Allah Ta'ala tidak sampai setelah meninggalnya Nabi. Tidak sampai setelah meninggal. Dakwah ini mesti berlanjut terus. Maka hadirin Allah Ta'ala lantik kita hadirin sebagai pembawa misi dakwah hadirin Allah Ta'ala yang mana Rasulullah sudah tidak ada. Untuk itulah hadirin Allah Ta'ala sangat penting hadirkan rasa risau, rasa gelisah terhadap keadaan di sekitar kita. Pertama, rasa gelisah terhadap diri dan anak kita. Risaukan anak dan istri kita.
Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu. Diri dulu. Laki-laki, ar-rijal, pemimpin, perbaiki diri kita dulu. Bagaimana agama datang dalam diri kita, solat dengan betul, puasa dengan semua amal dia. Kemudian keluarga kita, bagaimana keluarga kita ini dapat mengamalkan agama. Terus kalau begitu ada bertanya, keluargamu dulu baru orang lain. Akan ada bahasa begitu. Hadirlah kalian Ta'ala. Hadirlah kalian dakwah mesti tetap buat. Tapi hidayah dari mana? Allah. Dari Allah. Terus kalau ada keluarga tidak belum kena hidayah, berhenti bikin dakwah sama orang lain. Berhenti. Kan tidak hadirlah kalian Ta'ala ini. Hadirlah kalian dakwah tetap jalan. Tapi tanggung jawab terhadap sekeliling kita, terhadap negara kita, terhadap saudara kita di mana-mana, itu tetap mesti jalan. Hadirlah kalian Ta'ala. Hatta keluarga ada yang belum dapat hidayah. Kira-kira adalah tu Nabi hijrah di Madinah. Hadirlah kalian Ta'ala. Bagaimana keadaan saudaranya yang di Mekah? Apa sudah Islam semua? Justru yang menjadi penentang siapa? Hampir seluruh keluarganya Nabi. Hadirlah kalian Ta'ala. Kalau bahasa kita begitu, wah, Nabi ini bagaimana nih? Keluarganya yang jadi perbaiki dulu keluargamu. Hadirlah kalian Ta'ala. Jadi tanggung jawab agama ini tetap mesti jalan. Harkan bersamaan dengan jalannya. Karena memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, ada kata ini tanggung jawab. Jangan jadikan alasan hadirlah kalian Ta'ala tidak mau bertanggung jawab agama kepada seluruh alam disebabkan karena keadaan keluarga kita. Tidak hadirlah. Kita tetap bersungguh-sungguh buat hadirlah kalian Ta'ala, tapi hidayah tetap di tangan Allah. Tetap kita buat. Bahkan ada hadirlah kalian Ta'ala. Allah katakan tadi itu intang surullah yang surkum. Kalau kau sudah bantu agama Allah Ta'ala, baru Allah akan bantu kita. Hadirin mau tahu bagaimana hati kita punya kecintaan? Mau tahu bagaimana hati kita punya kecintaan? Kalau mau lihat bagaimana kecintaan hati kita ada tak di Allah dan Rasul, mudah tak kita meninggalkan delapan perkara ini. Mudah tak kita meninggalkan delapan perkara ini. Mudah tak kita meninggalkan perkara hanya untuk Allah dan Rasul dan berjihad. Itu adalah untuk tahu apa ada di hati kita yang besar. Makanya hanya karena sahabat di hatinya yang besar Allah dan Rasulnya, maka dia mudah meninggalkan aplikasinya adalah kalian cinta Allah dan Rasulnya, mudah meninggalkan delapan perkara ini. Makanya waktu Nabi hijrah baru turun ayat tentang orang beriman. Turun ayat, aplikasinya sudah mau dibuktikan. Betul tak kau cinta Allah dan perjuang agama? Sekarang kau boleh tak tinggalkan kampungmu? Mekah, negara yang paling mereka cintai, mereka sayangi, disuruh tinggalkan. Berat ini adalah. Tapi mau tahu apa betul ada yang kau cintai? Atau kampung halamanmu? Atau pekerjaanmu? Atau rumahmu? Atau perdaganganmu? Atau anakmu? Atau istrimu? Atau bapakmu? Hanya aplikasinya mampu tak kita tinggalkan. Makanya adalah kadang-kadang itulah belajar pertama sholat meninggalkan, tambah lagi meninggalkan untuk perjuangan agama, tambah lagi meninggalkan untuk berangkat adalah kadang-kadang sampai hadirkan bagaimana satu orang yang punya harta sampai pada titiknya tidak merasa harta itu miliknya. Maka itu dikorbankan sampai dia nanti yakin ternyata harta ini bukan milik saya. Sebagaimana Allah Ta'ala sudah katakan, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya orang beriman hartanya, dirinya bukan miliknya lagi, sudah Allah gadai. Allah gadai dengan apa? Dengan surga. Kira-kira Pak, kalau saya sudah beli, Bapak punya motor, Bapak masih mau atur-atur saya? Kalau saya beli motornya Bapak, yang punya hak mengatur siapa? Saya lah, karena saya sudah beli. Sekarang harta kita, diri kita sudah Allah beli. Sekarang hadirkan siapa yang berhak mengatur harta dan kita ini? Siapa? Allah yang atur. Kemana Allah inginkan harta dan diri? Allah Ta'ala inginkan harta dan diri ini bawa dalam perjuangan agama. Bawa dalam perjuangan agama. Sampai-sampai hadirlah kalian Ta'ala. Banyak orang hadirlah kalian Ta'ala dulu ketika dipanggil untuk berangkat memperjuangkan agama,
hadirkan memperjuangkan agama. Orang sekarang Pak cuma asal bilang, oh perjuangkan agama, oh pergi perang. Bukan, perjuangan agama itu dakwah. Perang itu untuk menjaga dakwah. Perang itu untuk menjaga dakwah. Itu solusi terakhir. Hadirkan ketika dakwah tidak bisa jalan, hadirkan. Tapi apa sekarang Pak? Kita sekarang hadir baru dakwah pertama kepada saudara kita yang Muslim. Baru dakwah kepada saudara kita yang Muslim. Karena bagaimana mau ajak yang di luar Muslim? Adalah sedangkan di dalam rumah saja masih bocor-bocor. Ibaratnya kata ulama dikasih contoh. Ada orang jalan di depan rumah, hujan, dia basah kuyup kayak basah kuyup. Lepaki meh, bosi tu nak kena di bosi. Taman ni bola tak, patutnya tama bola tak, tapi bola tak, bocor kiri kanan matoi. Jadi nak kena mata bosi, bosi matoi, manusia matoi. Ada sih, pada orang tahu tama kai, nama tama kai, bosi matoka. Lalu bagaimana mau ajak orang di luar Islam kepada Islam, sedangkan Islam sendiri bocor kiri kanan. Hari ini kalau ada orang kafir tanya mana Islam, kalau ada orang kafir mana Islam, paling jawaban kita, oh mau pilih Islam. Kalau mau pilih Islam, buka buku halaman sekian. Lihat halaman sekian, kenapa? Praktek kehidupan Islam hampir tidak teraplikasi dalam kehidupan orang-orang Islam. Yang ada sifat ego, sifat menyalahkan. Hari belakang kata sifat ego, sifat menyalahkan. Tidak ada sifat mahabbah kasih sayang. Hari belakang kata Nabi orang kafir pun dia mahabbah. Nabi hari belakang kata musuh jadi teman. Kita harikan Islam jadi musuh. Hari belakang kata. Jadi hari belakang kata mesti hari belakang kata perhatikan baik-baik hari belakang. Perkara yang hari belakang mesti ada di dalam diri kita sebagai seorang yang mengaku pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ajak dengan mahabbah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah saudaramu dengan mahabbah, dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Hadimlah Allah dan memang Allah Ta'ala juga beritahu basyira wa nadhira, gembira-gembira dulu, jangan langsung ancaman. Jadi kalau dimasuk bayang pasti tamak pun neraka pasti begitu. Tapi kasih dulu kabar-kabar yang menggembirakan. Demikian hadimlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita berakati betul-betul kita. Hadimlah Allah Ta'ala ada merasa punya agama, bahwa ini Islam ini milikku, saya mesti perhatikan, mesti jaga, mesti perjuangkan. Hadirin Allah Ta'ala, kita mulakan sangat tinggal. Kita jangan suka menyalahkan orang lain. Banyak-banyak menyalahkan diri sendiri. Banyak-banyak menyalahkan diri. Orang yang sibuk menyalahkan dirinya sendiri, maka dia akan susah mau menyalahkan orang lain. Karena apa? Hadirin Allah Ta'ala, dirinya sendiri terlalu banyak hak-hak agama yang dia tidak jalankan. Terlalu banyak hadiahkan nasihat-nasihat ulama yang apa yang diamalkan, maka kita termasuk orang yang ada tanggung jawab agama itu banyak sekali yang tidak amalkan. Maka mari kita sibuk hadiahkan telah. Maka dakwah ini adalah niatnya islahun nafs, memperbaiki diri. Demikian hadiah menguari nafas berangkat pertama kaya. Hadiah telah nafas berangkat ini kuburuna selesai malam kita Yusra Charlie. Sebab termasuk jadi jemaah tak berbaik dia Aminah selama 4 bulan bergerak. 2 bulan terakhir mimpi ada di Jaswan. 2 bulan terakhir mimpi ada di Jaswan. Saya lihat betul dia solat nangis, dia taklim nangis, taklim nangis masih sampai saya dalam hati, Masya Allah. Dia dikasih sesuatu, nangis dia hadilah kalau tidak senang tinggal dalam masjid. Dia lebih banyak bergerak, lebih banyak bergerak. Hadilah kalau dia siap terima tugas iman saya, biar jauh, biar jauh hadilah. Dia siap hadilah, biar jauh dia siap hadilah. Karena dia mau berhadilah, dia tidak pernah hadilah kata mau jadi apa, mau mutakallim, mau jauh lah, mau apa, tidak ada hadilah dia menolak. Bahkan hadilah dalam keadaan sakit, tugas dia memasak, itu pun dia sempurnakan memasaknya.
Dia sempurnakan memasaknya sampai dah. Kemudian dia berangkat belanja, bukan dia kena sedikit gores tu kena lepuk motor, itu yang menjadi aspahan dia kalau tak. Ada bagaimana melayani. Masya Allah, Allah Akbar. Tidak ada dia sakit, tidak ada ni belum mau selesaikan, tidak mau, tidak ada, tetap dia melayani. Tidak pernah diurutkan. Dia bilang kau pulang pun di bawah itu nanti di markas saya. Dia tetap minta pendapat dari amirnya. Tidak pernah dia bilang kata ada tinggi, ada bilang kata. Maka senaik pertama saya membawa langsung di markas, saya bilang kata, tapi saya sudah musyawarahkan orang tua dan tidak apa dipulangkan di bawah hati kata, karena dia sudah usul hati kata. Jadi hati kata selama itu dia bilang, harta dalam keadaan sudah sakit, dia bilang kata. Selesai sholat pun ada bilang masih ada waktunya untuk selalu buka Quran. Masih ada selalu waktunya untuk buka Quran. Untuk buka Quran aja. Sampai hari bilang waktu dibawa ke Weda, ke Kabupaten Weda untuk dioperasi, bilang di depan sholat, itu pun dia minta dia tolong ambilkan saya punya baca Quran. Hari maka dibawa Qurannya sadar bilang setiap selesai sholat ada waktu ada bilang tetap dia dulu menghadap ke kiblat, kemudian dia baca Quran. Selesai sholat saya sudah karena sisa dia sholat tayamum, dia pakai wudu tayamum hari bilang kalau tanah. Tidak hari bilang kalau tanah ada Allah SWT terima pengorbanan. Allah telah terima pengorbanan yang dari kita lanjutkan perjuangannya. Hari bilang kalau tanah. Masya Allah, Allah Akbar. Dia sangat semangat dalam perjuangan agama hari bilang kalau tanah. Sampai hari belakang Allah waktu awal-awal kami bergerak hari belakang dia tak mau hari belakang Allah kan biasa tas itu dibawa tapi dia tak, tetap dia mau angkat barangnya sendiri dalam hari belakang tengah kota hari belakang Allah. Sampai kami mau menaiki satu gunung yang paling tinggi sekali hari belakang Allah, itu pun dia berusaha hatta hari belakang setengah perjalanan dia sudah tak mampu hari belakang Allah. Jadi dia berarti saya lanjut terus karena kalau saya berhenti juga saya mungkin akan juga lemas, maka saya jalan terus seluruhnya. Hanya hadir belakang dia pun naik ambulans, ada mobil ambulans lewat naik di situ. Hadir belakang sampai kemudian kami tiba di masjid itu. Hadir belakang karena dia punya suka memang ada instingnya mau melayani orang tinggi. Hari dia sampai bukan sampai begitu saja, tapi dia sampai langsung masak. Dia langsung masak nasi, ikan sudah ini, adilah. Sehingga ketika kami sudah sampai, adilah kalau makanan sudah siap. Tanpa dia tahu, tapi karena istri memang suka memelayani adilah kalau itulah adilah kalau kau besar adilah kalau dan setiap dia mau berangkat, dia selalu panggil abilnya kesya. Selalu mau panggil abilnya, setiap mau berangkat selalu panggil abilnya. Dia perlu saya. Adillah kalau tahu. Masya Allah, Allah telah terima pengorbanan. Alhamdulillah dia alhamdulillah telah selesai masa 4 bulan di jalan Allah Taala. Bisa dilihat dalam perjuangan agama. Alhamdulillah kemarin alhamdulillah kami juga informasikan kepada semua kepada orang-orang penanggung jawab di Ternate hari malam. InsyaAllah mereka akan sholat gaib di markas di provinsi di Maluku Utara. Allah SWT mereka juga sudah dengarkan kabar tentang kematian daripada saudara kita di Muhammad Yusran. Dia sudah tidak bersama dengan kita lagi, tapi ketahuilah kita memang juga ini akan juga berangkat. Hanya akan letak karena kita bukan orang-orang dunia, kita itu orang-orang akhirat. Suka tak suka lama atau bagaimana pasti juga kita akan kembali. Persoalannya sekarang ini mampukah kita ini dalam keadaan istiqomah terus dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana saudara kita ini hadislah kata Allah sampai kemudian istiqomah selesai 4 bulan hadislah kata Allah sampai kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak ada jamin, maka itulah hadislah perlunya hadislah kata Allah doa kita senantiasa doa istiqomah. Hadislah kata Allah sampai kita mati dalam keadaan istiqomah dalam perjuangan agama. Hadirinlah kalian demikian, kalau ada baiknya pasti datang dari Allah Ta'ala, kekurangannya dari diri sendiri tadi. Mari kita sama-sama doa insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kami hamba yang lemah, bodoh,
yang dolim, yang banyak dosa, yang banyak maksiat, yang banyak melakukan kelalaian, ya Allah. Ya Allah, hadirkan di hati kami perasaan kurang dalam beragama. Jangan ada perasaan puas dalam beragama, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, pakai kami, diri kami, harta kami, anak istri kami dalam perjuangan agama, ya Allah. Jadikanlah kami termasuk penolong-penolong agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami sebagai penyebar-penyebar hidayah, ya Allah. Diri kami, anak kami, istri kami, keluarga kami, tetangga kami, saudara muslim kami, semua dapat hidayah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, selamatkan umat ini, ya Allah. Yang tersesat, supaya dapat hidayah, ya Allah. Tidak sholat, supaya sholat, ya Allah. Ya Allah, berhidayah saudara kami semua, ya Allah. Jangan kau matikan kami, saudara kami, sebelum kau terima taubat kami, ya Allah. Ya Allah, hadiahkan kami husnul khotimah, ya Allah. Hadiahkan kami husnul khotimah, ya Allah. Hadiahkan kami husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami, ikhlaskan kami dalam kerja dakwah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, Engkau pandaikan kami melihat aib kami, ya Allah. Bodohkan kami melihat aib saudara kami, ya Allah. Pandaikan kami melihat kebaikan saudara kami, ya Allah. Dan bodohkan kami melihat kebaikan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, jadikan pertemuan kami asbab hidayah, ya Allah. Ya Allah, saudara kami Yusra, tinggalkan kami, ya Allah. Selesai 4 bulan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimalah pengorbanan, ya Allah. Jadikan asbab pengorbanan yang Kau lapangkan kuburnya, ya Allah. Engkau ampuni semua dosanya, ya Allah. Engkau ampuni semua dosanya, ya Allah. Ya Allah, Kau terima seluruh amalnya, ya Allah. Kau ridho dia, ya Allah. Dan Engkau, ya Allah, jadikan dia ahli-ahli syurga-Mu, ya Allah. Lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, istiqomahkan kami dalam kerja dakwah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi orientasi yang dibawakan oleh guru kita Ustaz Muhammad Ikram. Semoga apa yang belum sampaikan kita kesankan di hati. Yang penting insyaAllah kita sama-sama untuk mengamalkan. Dan sebelum kita kembali untuk pertemuan kita malam hari, mari kita kembali membacakan surah Fatihah sesudah kita Muhammad Isa ala hasil ni'am Fatih. Iya karena Allah, iya karena Sirat Allah mewakili seluruh kesalahan makhluk kami ucapkan banyak terima kasih yang telah pada kalian lebih sempurna yang majelis mari kita bersama duduk baca dosa untuk majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.